Bro, terbesar di dunia pemasok sawit, tapi kita langka sekali minyak goreng. Ini gimana ini ceritanya? Nah, iku lek jarene Kartolo iso ilang gak iso balik. Ya, saya sudah terhubung dengan sahabat saya, sohib saya, Bro Tovan Mahdi, yang wajahnya, komentarnya beberapa minggu terakhir sering muncul di televisi nasional maupun di media-media online dan media cetak terkait dengan fenomena kelangkaan minyak goreng. Ya, ini makanya ini saya ajak ngobrol ini di channel saya, mudah-mudahan nanti obrolan kita ini bermanfaat ya. Assalamualaikum Bro Tovan. Waalaikumsalam warahmatullahi Gimana wabarakatuh. kabar Jakarta? Alhamdulillah. Iya. Sorry, baru jogging ini. Joggingnya berapa kilo? 7 kilo. 7 kilo ya. Oh, luar biasa. Jauh itu ya. Itu sudah ada peningkatan berarti ya. Oh, ya, Ahmad Yani sampai Basuki Rahmat ya, Surabaya. Oh iya, itu 7 kilo itu berapa kali selfie itu? Lah iku sing gare suwe. Sing gare suwe iku. Ya, Bro Tovan, ini kan sebagai Ketua Bidang Komunikasi GAPKI, Gabungan Pengusaha Kelapa Sawit Indonesia. Ini nama Anda ini seringkali muncul di beberapa pemberitaan ini. Gimana ini? Kaitannya dengan minyak goreng ini gimana? Ini kebetulan istri saya sambatan ini. Karena langka ini cari minyak goreng di mana-mana ini. Ya, gimana Bro? Bukan hanya di dapurnya Bro Kurniawan ini yang minyak gorengnya nggak ada. Di tempat saya aja nggak ada, gimana? Loh. Ini Ketua Bidang Komunikasi GAPKI kok mengalami kelangkaan minyak goreng juga ini. Sampai kemarin akhirnya ya terpaksa ya, tapi juga ingin mencoba. Jadi saya akhirnya untuk pertama kali dalam sejarah hidup saya membeli minyak goreng kedelai soya. 53.000 per liter tak goreng, itu kan produksi dari Amerika ya kebunnya ya. Yeah. Kedelai Amerika berhasil. Tak goreng, kayak goreng tempe sama tahu, nggak enak ternyata bro. Nggak enak ya. Tetap enak minyak goreng sawit. Tetap minyak goreng sawit ya. Makanya semoga ini segera teratasi. Padahal lebih mahal ya. Per liternya 53.000. Kemarin 53.000 ya. Kalau kayak canola atau bunga matahari itu lebih mahal lagi kayaknya. Kalau kelapa itu, kopra itu 30.000-an. Iya. Jadi sebetulnya minyak goreng sawit kemarin kalau 21.000, 23.000 ya relatif sih ya disebut mahal ya. Jadi mahal nggak mahal juga dibandingkan sama siapa. Kalau jadi dibandingkan dengan harga sama-sama minyak nabati, kalau minyak kedelai itu produksi dari Amerika. Begitu ya. Sebagian besar di Amerika. Ya. Kalau minyak nabati yang bunga matahari kebanyakan di Eropa. Nah, sawit ini Indonesia termasuk terbesar. Bukan termasuk, nomor 1 di dunia ini Indonesia. Setelah itu Malaysia ya. Malaysia itu cuma separuhnya lah produksinya dibanding Indonesia. Bro, terbesar di dunia pemasok sawit, tapi kita langka sekali minyak goreng. Ini gimana ini ceritanya? Nah, iku lek jarene Kartolo iso ilang gak iso balik. Ini gimana? Ini ironis atau paradok ini? Enggak, jadi sebetulnya ya saya dalam beberapa kesempatan ngobrol, interview dengan beberapa media termasuk TV, saya sampaikan persoalannya itu sangat sederhana. Jadi minyak goreng ini menjadi mahal, ya kan? Waktu itu mahal itu dibandingkan dengan apa? Mahal itu dibandingkan dengan harga minyak goreng yang biasanya dibeli oleh masyarakat di kisaran ya 12.000, 13.000, 14.000 per liter. Ya, kisaran itu. Jadi begitu itu naik di atas 20.000, wah udah pada teriak begitu. Nah, harga 11.000 yang Anda sebutkan itu tadi bro, itu termasuk wajar atau ada subsidi? Enggak, kalau yang ketika harga minyak sawitnya
tidak setinggi sekarang, itu ya itu wajar. Memang harga minyak goreng itu ya kisarannya di situ 11, 12, 13 ribu per liter. Tapi kan sekarang bahan baku untuk membuat minyak goreng, yaitu minyak sawit mentahnya itu kan naiknya sangat tajam, bro. Itu dunia ya, harga Jadi dunia. harga dunia. Jadi ini dalam sejarah industri minyak sawit, harga minyak sawit itu kalau dalam dolar Amerika, minyak sawit mentah ya CPO atau crude palm oil itu mencapai 1.480 US dollar per ton. Sebelumnya? Ya sebelumnya kan ya di kisaran mungkin di bawah 1.000, di bawah itu jadi 800, 700. 2018 itu malah sangat rendah ya di bawah 500. Itu karena yang kalau saya baca ya bro ya, kalau saya baca itu karena memang stok CPO dunia memang lagi menurun ya? Enggak. Jadi gini, jadi satu, minyak sawit ini memang kalau dari sisi produksi secara global, secara nasional agak turun, tetapi turunnya pun nggak signifikan, nggak sampai ngedrop gitu turun, nggak sampai seperti itu. Jadi Indonesia itu kan memproduksi sekitar 47 juta ton minyak sawit mentah, ya kan? Nah itu 70% memang terserap di pasar ekspor, bro. Jadi memang jadi kalau 30%-nya kan berarti di pasar dalam negeri 30% dari 47 itu berapa? Ya kan itu mungkin sekitar berapa itu ya? Sekitar ya 16 juta ton 16 ya. itu terserap di pasar domestik. Nah, di pasar domestik itu 16 itu cukup enggak? Sebetulnya sangat cukup. Sangat cukup karena memang struktur pasar minyak sawit mentah itu sebagian besar ekspor. Dipakai apa ya? Sebagian besar untuk pangan, oleochemical, untuk kosmetik dan lain sebagainya. Itu termasuk untuk bahan baku biodiesel. Nah, kemudian kita itu setiap tahun komposisinya ya memang seperti itu 70-30, mungkin 65-35 lah paling bagus itu. Jadi selalu daya serap terbesar itu di pasar ekspor. Nah, kemudian sekarang harga minyak sawitnya sangat tinggi. Kalau dalam rupiah itu mungkin rekor tertingginya 15.300 per kilogram untuk CPO. Yeah. Jadi CPO, jadi itu otomatis produk-produk berbahan baku minyak sawit mentah itu ya naik gitu loh. Termasuk minyak goreng itu semua pasti akan naik itu. Bro, ini agak mundur aja sebentar ya, supaya masyarakat awam itu bisa mencerna ya. Jadi dari sawit ya, kemudian sampai ke jadi minyak goreng dalam kemasan itu ada berapa tahapan? Kalau disederhanakan dari sawit kan sampai ada menjadi proses ya. Jadi pertama itu kan dari buah dulu, buah sawit diolah menjadi CPO, ya kan? CPO ya. CPO kan jadi CPO inilah yang terus kemudian diolah lagi satu turunan itu salah satunya bisa menjadi minyak goreng atau olein, istilahnya olein. Ya, jadi proses itu. Nah kalau biayanya ya mungkin dari CPO ke olein itu ya Rp1.000 lah per kilo begitu. Jadi kalau sekarang harga pasar internasionalnya minyak sawit mentahnya itu 15.300 ya kan, maka biaya produksinya aja ini ya, durung hitung kemasan, distribusi, gudang itu ya paling enggak 16.300. Nah sekarang kemasan itu ada yang premium, ada yang sederhana. Jadi kalau merek-merek yang dikonsumsi nyonyanya Mas Kurniawan ini itu kan kemasan premium, ada beberapa merek lah yang kemasan yang bagus lah, premium, kemasan yang bagus yang plastiknya itu tebal. Itu aja udah 2000-an per liternya itu 2.000. Terus kemudian dihitung transport, dihitung gudang. Jadi ya mungkin itu ya 19.000 sampai 20.000 itu bisa untuk menghasilkan 1 liter minyak goreng. Nah ini kemudian kan didistribusikan. Nah tentu kan distributor juga harus ada margin ya kan, sehingga ke masyarakat itu harganya bisa 21.000. Itu yang kemudian bikin rame kan, isunya orang bilang karena banyak dipakai untuk biodiesel, jadi untuk minyak gorengnya nggak cukup. Sebetulnya cukup, minyak sawit mentahnya itu cukup, ada, tapi karena memang harganya itu mahal, jadi harga minyak goreng juga naik. Tapi itu kan kemarin ya, sekitar bulan November, Desember. Nah, kalau menghadapi harga minyak goreng tinggi itu, setiap tahun itu mesti ada yang namanya operasi pasar, bro. Operasi pasar, jadi
pemerintah dengan produsen minyak goreng itu melakukan operasi pasar, yaitu memproduksi minyak goreng murah. Itu pemerintah itu punya merek namanya minyak kita, itu bisa kita pakai untuk memproduksi minyak goreng yang itu murah lah. Jadi kalau di harga kemarin itu di operasi pasar di akhir tahun 2021 dijual 11 ribuan. Biasanya kalau saya ingat di ketika harga minyak mentahnya itu di bawah 1.000, minyak goreng murah itu ya 9 ribuan per liter. Ketika harga minyak goreng premiumnya itu sekitar 13 atau 14 ribu. Nah, sudah sampai di situ, ternyata operasi pasar yang kali ini tidak efektif. Jadi masih kurang, minyak gorengnya itu masih kurang. Yang ditemukan masyarakat itu hanya minyak goreng kemasan premium yang harga 20 ribuan ke atas. Nah, dan itu tidak terjangkau oleh masyarakat. Ya. Kemudian muncullah yang disebut dengan waktu itu melalui Peraturan Menteri Perdagangan nomor 1 ya tahun 2022 ditetapkan minyak goreng itu 2 harga. Jadi pemerintah mengeluarkan produk subsidi. Jadi ada minyak goreng yang disubsidi. Subsidinya itu diambilkan dari dana pungutan sawit sebetulnya. Jadi bukan dari APBN, dari dana pungutan sawit. Jadi kalau kita ekspor sawit kan dipungut sama pemerintah selain bayar pajak. Nah itu diambilkan dari situ. Sehingga waktu kebijakan pertama yang dikeluarkan Menteri Perdagangan itu adalah ada minyak goreng kemasan premium yang harganya itu harga pasar, tetapi untuk masyarakat kelas menengah ke bawah itu disediakan minyak goreng subsidi, harganya 11.000 per liter, ya kan begitu. Waktu itu bukan 11.000, sorry, waktu itu 14.000 kalau nggak salah, 14.000 per liter. Nah, terus kemudian itu kebijakan itu dialokasikan anggaran sekitar 3,6 triliun untuk 6 bulan. Begitu. Jadi masyarakat kayak misalkan Mas Kurniawan ya kan, ini kan kelas menengah atas ya, mestinya kan nggak mencari yang minyak goreng 14 ribuan itu kan, pasti ya cari minyak goreng yang kemasan premium yang 21.000, 22.000 kayak gitu ya kan. Nah, tapi ternyata lagi-lagi situasinya yang minyak goreng murahnya itu susah dicari gitu loh, nggak cukup. Tak ketemu. Jadi akhirnya masyarakat masih ketemu dengan harga yang itu susah dicari karena ada yang menyembunyikan atau memang habis di pasar. Wow, alam bisawab ya. Tapi saya tidak dalam posisi untuk bisa menjelaskan itu di sini. Tetapi begini, setelah 2 harga itu dinilai nggak efektif, muncullah waktu itu kalau nggak salah Permendak nomor 3 yang kemudian pemerintah menetapkan minyak goreng 1 harga. Jadi bukan Permendak nomor 6 itu? Nomor 3. Nomor 3 ya? 1 harga yaitu 14.000 per liter. Jadi tidak peduli itu yang kemasan premium tadi, yang tadi saya sebut biaya produksinya mungkin 20 ribuan per liter, maupun yang kemasan sederhana itu dijual 14.000. Kalau yang curah itu 11.000. Nah, harapannya selesai urusan minyak goreng dengan 1 harga. Nah, ketika ditetapkan 1 harga, pemerintah juga mensubsidi. Mensubsidi Rp3.000 per liter untuk produsen minyak goreng. Jadi kita sih kalau pelaku usaha pada saat itu sudah berharap ya dengan kebijakan 1 harga itu selesai. Artinya minyak gorengnya itu ada di pasar, terus kemudian masyarakat bisa menjangkau, walaupun kalau saya secara pribadi melihat ketika kebijakan 1 harga itu ada tidak tepat sasarannya, karena kan berarti Mas Kurniawan begini dengan misalkan mohon maaf dengan masyarakat yang mungkin tingkat pendapatannya jauh di bawahnya Mas Kurniawan sama-sama membeli minyak goreng sawit di harga 14.000, benar nggak? Iya. Iya kan? Iya. Itu memenuhi prinsip keadilan nggak kalau sebagai seorang doktor ilmu sosial ya kan? Secara sosiologis kan tidak tepat ya kan? Jadi karena yang jual gorengan ya kan menikmati harga 14.000, tapi yang kemudian teman-teman yang daya belinya tinggi, beli minyak gorengnya juga sama 14.000.
Jadi kayak di Ya. perumahan Berarti sekarang, dengan kata lain dikatakan bahwa kebijakan satu harga untuk minyak goreng itu nggak pas ya? aku nggak bilang seperti itu, tetapi aku cuma menceritakan ini Mas Gum. Jadi saya hanya menceritakan situasinya itu begitu. Itu pandangan saya pribadi. Nah, tapi itu juga tidak selesai ternyata di lapangan karena minyak gorengnya yang 14.000 tadi jadi nggak ada tapi itu kemudian Ya. akhirnya terakhir keluarlah kebijakan yang disebut dengan yaitu tadi DMO dan DPO. Nah, artinya gini, Bro. Ini kalau kita pakai pikiran awam aja ya, pikiran awam itu ya. Istilah coro wong kene goblok-goblokan ya. Ya goblok-goblokan ya. Ketika satu harga ditetapkan, ya kan, itu di pasar itu kan banyak sekali minyak goreng yang itu sudah ada di pasar, di minimarket, dan harganya kan lebih dari 14.000 begitu loh. Ya, yang seperti itu apa nggak dipikir ya? Terus Begini. satu harga ditetapkan itu terus, ini gimana yang sudah beredar ini harganya sudah ditetapkan Ya lebih. bukan cuman itu, termasuk juga yang sudah dikirim dari pabrik belum di display masih di gudang kan itu kulaannya kan nggak 14.000 Nah, tapi kan makanya. kemudian kebijakan itu akhirnya dijual 14.000. Nah itu apakah itu terus kemudian menjadi minyak gorengnya nggak ada, alam ya. Saya nggak bisa jawab itu. Kan sudah bisa ditebak kalau kayak gitu kan pedagang kan nggak mau rugi, Bro. Ya. Ya, saya nggak bisa jawab kalau di sini. Tapi kalau antum telepon saya tak jawab nanti. Iya. Tapi ya, intinya artinya begitu, kan ini kan sesederhana itu sebetulnya begitu loh. Ya, Kita memahaminya. yang penting begitu. sebetulnya kita gini, kemarin masukannya itu ketika satu harga itu dijaga di distribusinya aja sebetulnya. Kalau distribusinya baik, kemudian ini mestinya sih minyak gorengnya itu ada 14.000-an itu. Tapi ya itu tadi, orang pasti akan memilih kalau ada dua-duanya ya, premium sama yang sederhana kemasannya, harganya sama 14.000 kan ya, naluri kita ya pasti milih yang premium kan. Itu satu di sisi konsumen. Di sisi produsen, ketika dia memproduksi premium dengan memproduksi kemasan sederhana, itu harganya sama ketika dijual ya mereka akan lebih memilih memproduksi kemasan sederhana kan begitu. Iya. Lebih murah kan begitu. Ya kan ini yaitu ilmu bodoh-bodohannya kan begitu. Tapi itu udah selesai, satu harga nggak menyelesaikan persoalan minyak goreng. Kemudian muncullah kebijakan terakhir melalui peraturan Menteri Perdagangan nomor berapa itu ya, DMO dan DPO itu. Domestic Market Obligation dan Domestic Price Obligation. Artinya apa itu, Bro? Nah, bahasa DMO awamnya itu apa? gini. Bahasa awamnya gimana Ya, DMO itu? bahasa Indonesianya DMO itu adalah pemenuhan kebutuhan domestik. Jadi gini, kalau misalkan Bro Kurniawan ini punya pabrik minyak goreng, yang biasanya itu melayani kebutuhan ekspor, Bro Kurniawan harus lapor dulu ke pemerintah bahwa dia sudah mengalokasikan 20% dari total volume ekspornya untuk pemenuhan kebutuhan di dalam negeri. Oh. Jadi Kalau sebelum kita ekspor, tidak dapat izin ekspor. Nggak keluar izin ekspornya, nggak keluar. Jadi dipenuhi. Misalnya, antum ekspornya setahun 100.000 ton, ya kan minyak goreng ini misalnya. Nah, maka 20.000 ton itu harus dilaporkan tersedia untuk pemenuhan kebutuhan pasar domestik. Begitu. Jadi yang diizin ekspornya 80.000, begitu. Nah, kemudian selain pemenuhan kebutuhan dalam negeri itu pemerintah selain DMO juga ada yang disebut dengan DPO, Domestic Price Obligation, penetapan harga di pasar domestik untuk CPO dan olein. Ya. Nah, maksudnya gimana itu maksudnya? Ini wangel ya, bahasa awamnya gini lah. Jadi kalau yang tadi untuk memenuhi kebutuhan 20% di pasar domestik tadi, ya kan, pemerintah menetapkan 3 harga, Bro. Kalau tadi sebelumnya kan satu harga 14.000. Nah sekarang 3 harga. 3 harga itu untuk kemasan premium itu 14.000. Kemudian yang kemasan sederhana 13.500 per liter. Kemudian curah 11.000. Ya, jadi sekarang itu minyak goreng di pasar, minyak goreng sawit yang paling mahal
harusnya harganya 14.000. Tuh, ya Hmm. begitu. Jadi mestinya nanti Mas Kurniawan dan Nyonya kalau ke supermarket beli minyak goreng sawit yang bagus, packagingnya 14.000. 14.000, enggak boleh Iya. lebih. Begitu Hmm. aturannya. Nah, Ya. udah kan rugi karena nah dengan DMO dan DPO tidak ada subsidi lagi kan dari Hmm. pemerintah. Hmm. Subsidinya udah hilang. Nggak ada lagi bantuan yang tadi 3.000 per liter itu udah nggak ada. Nah, sekarang gimana biar pengusaha ini tidak rugi? Ditetapkanlah kebijakan yang disebut dengan DPO, Domestic Price Obligation, kewajiban pemenuhan bukan kewajiban ya, kewajiban penetapan harga domestik. Jadi begini, untuk mengolah minyak goreng untuk pemenuhan kebutuhan dalam negeri yang 20% tadi, Hmm. ya, itu bahan bakunya tidak dibeli dengan harga pasar internasional. Hmm. Kan ini untuk memproduksi yang 20% tadi kan harganya harus ditetapkan. Harga Hmm. minyak gorengnya maksimal lah, kita Hmm. ambil contoh yang Hmm. premium aja 14.000. Hmm. Jadi antum nggak bisa jual di atas 14.000, nggak bisa. Hmm. Ya. Nah, kalau misalkan antum jual minyak goreng itu harga 14.000, padahal beli oleinnya, ya kan, Hmm. itu sekitar 16.300. Durung Udah apa-apa wis rugi. rugi Rugi. Ya. 2.300, Ya. ya kan? Baru olein itu, ya kan, Eh. belum diolah lagi, di packaging, didistribusikan, ditaruh di gudang dan lain sebagainya. Hmm. Rugi. Nah, pemerintah sudah mikirin itu, karena itu untuk mengolah 20% kebutuhan di pasar domestik ini, bahan bakunya harganya ditetapkan. Kalau CPO, kalau gulaannya CPO, misalkan kita punya pengolahan minyak goreng sendiri. Hmm. Jadi antum belinya CPO-nya, Hmm. itu antum bisa beli di harga 9.300 per kilo. Berarti tidak ikut harga CPO dunia. Tidak ikut. Nah, tidak ikut. Hmm. Nah, kemudian kalau belinya sudah olein, sudah minyak goreng ya kan, itu 10.300. Begitu. Aturan itu udah Jadi dijalanin belum? sudah. Ya memang sudah sekarang sudah melaksanakan Berarti aturan itu. aturan itu dilakukan setelah aturan yang satu harga itu ya? Satu harga nggak efektif, keluarlah DMO dan DPO itu. Efektif nggak Istilahnya. kira-kira? Nah, saya sebelum ke situ. Jadi begitu ya, alurnya itu begitu. Nah, Hmm. apakah kebijakan ini efektif? Memang sempat terjadi kebingungan di hari pertama itu. Kebingungan karena kan ada gap harga antara harga pasar internasional dengan domestik. Di pasar internasional aja CPO itu 15.300, di domestik 9.300, selisih 6.000 Hmm. per kilo untuk Hmm. CPO ya kan. Hmm. Nah, ini bagaimana ini? Terus kemudian proses mekanisme transaksi untuk pasar domestik ini gitu loh. Hmm. Itu di hari pertama. Tapi ini pelan-pelan akan ditata. Ada petunjuk-petunjuk teknis dari implementasi DMO DPO itu. Tapi poinnya bahwa memang dari sisi produsen ya, dari sisi produsen yang terjadi sekarang ini, dari sisi produsen Hmm. minyak goreng, bagi mereka yang terintegrasi ya, Hmm. artinya punya kebun sendiri, punya pabrik CPO, kemudian juga punya pabrik minyak goreng itu terintegrasi, mungkin nggak ada Hmm. masalah Pak, nggak ada masalah karena dia kan ngambil buahnya dari Hmm. kebunnya sendiri, diolah sendiri, Hmm. ya dia pokoknya ngurangi margin lah intinya itu gitu. Hmm. Tapi kalau yang hanya pabrik minyak goreng aja, ya kan dia nggak punya Hmm. kebun Hmm. atau dia nggak punya pabrik CPO, dia kan harus beli ke orang lain, bro. McLuhan berarti ya? Hah? McLuhan ya? Ya Apa jadi ini, istilahnya itu ya? jadi Ya dia harus beli itu terus beli. dikasih merek sendiri gitu. Dia Oh tidak punya enggak, bukan, pengolahan. dia tetap ada merek misalnya, tetapi dia nggak punya kebun atau nggak Hmm. punya pabrik CPO. Ada Nah dia banyak kan harus seperti itu di beli Indonesia ya? banyak. Nah, Hmm. nah dia kan harus beli beli apa? Beli bahan baku dari orang lain. Nah, Ya. bahan baku dari orang lain ini misalnya lah beli CPO. Nah, ini saya pabrik minyak goreng, antum pabrik CPO-nya. Nah, Hmm. aku kan mau beli karena saya mau produksi minyak goreng di pasar domestik, Beli di saya saya kan harus beli di CPO-nya. antum. Nah, Ya. antum mau nggak nawarkan harga sesuai dengan penetapan pemerintah itu? Hmm. Jadi tak belinya aku nggak pakai harga pasar.
Bro, aku beli minyak goreng beli CPO di tempatmu 9.300 bukan Mikir aku, iso. Pak, mikir. Mikir lah aku. Lho tak dol nang ekspor ae lek ngono ya kan gitu. Berarti ya tidak Kemudian bahan juga. bakunya Iya, menjadi iya, iya. sulit. Mm, mm. Nah, itu terus kemudian ya saya sih di lapangan sampai hari ini juga kadang-kadang masih agak susah itu mencari minyak. Gak tahu di Malang gimana ya? Susah, Sama ya? susah juga. Iya. Bro, bisa nggak aku ngatakan gini bahwa ini apa namanya merupakan bukti ya atau ini indikator bahwa ketidakfahaman terhadap industri minyak goreng hulu hilirnya nggak paham ini ya. Sehingga aturan itu dibikin karena tidak paham dengan aturan itu tidak presisi karena tidak paham hulu hilirnya minyak Nah, goreng ya. antum lebih pas bicara seperti itu, jangan saya. Oh, tapi Saya mengiyakan. gini. Saya Ya. cuma bisa bercerita bahwa kan persoalannya itu sederhana. Arahan dari presiden itu sederhana bahwa eh, tolong minyak goreng ini dikendalikan, harga minyak goreng ini, dan masyarakat bisa membeli minyak goreng pada harga yang terjangkau. Sebetulnya baik ya tujuannya ya, baik ya tujuannya ya. Ya baik. Nah, harga terjangkau itu kan mekanismenya kan banyak untuk mendapatkan harga terjangkau oleh masyarakat. Satu hal yang pasti ya bahwa tidak semua konsumen minyak goreng itu masyarakat yang seharusnya layak untuk mendapatkan subsidi lah, baik itu subsidinya dari negara maupun subsidinya dari perusahaan. Seperti itu. Ya kan artinya ya. tidak semuanya gitu. Karena ya ini kayak misalkan Bro Kurniawan atau teman-teman di Malang yang satu kompleks begitu kan yo mohon maaf yo ora pantas kayak tuku minyak goreng 14.000 kan begitu. Jadi mestinya kan ya yang 21 ya dibeli aja tapi kan masyarakat kita kan nggak seperti itu masalahnya. Dulu ada ingat kalau bahan bakar dulu kan ada premium gitu kan. Ya. Premium itu kan sebetulnya kita yang menengah ke atas itu kan harusnya nggak boleh beli yang premium toh harus. Tapi kan kita lebih suka premium. Nah, itulah. Ini juga banyak sih. Ini juga sebetulnya pelajaran juga karena kalau saya lihat beberapa video ya, itu lucu juga ibu-ibu sampai rebutan minyak goreng, sampai beli itu buat apa? Dan minyak goreng ini kan jadi kebutuhan pokok ini kan kalau menurut saya mungkin di Indonesia aja ya. Atau di negara-negara berkembang yang lain saya belum pernah menekan, di negara maju kan enggak, Bro. Jadi kalau misalkan minyak goreng mahal, ya saya ingat lah dulu Pak Dahlan itu, guru kita Pak Dahlan itu kan waktu rame-rame minyak goreng nggak tahu tahun berapa kita masih di Jawa Pos waktu itu. Iya. Loh, kalau minyak goreng mahal ya nggak usah menggoreng gitu. Buat apa? Ya udah direbus saja makanannya malah sehat. Itu common sense yang menurut saya seharusnya sekarang dikampanyekan kalau menurut saya ya. Ya, fenomena harga minyak goreng mahal ini hikmahnya itu ya. Seharusnya masyarakat nggak usah panik. Artinya kalau beras ya atau nasi gitu itu kan memang kita nggak bisa kalau nggak makan nasi ya oke lah. Tapi kalau kayak minyak goreng misalkan nggak goreng, pilihannya kan dua. Yang kelas menengah atas ya sudahlah menikmati minyak goreng dengan harga berapapun. Kalau misalkan dia nggak suka sawit kan ya beli aja yang lebih mahal, banyak pilihannya kok ada gitu loh. Walaupun kemarin saya cerita di awal tadi karena kemarin saya harus ada tempe dan tahu Sumedang ya. Itu yang harus saya goreng karena enak. Begitu ke salah satu supermarket besar itu enggak ada minyak goreng sawitnya. Saya beli minyak goreng kedelai soya. Jadi ini agak lucu sebetulnya. Enggak enak ya. Ini untuk pertama kali nih juru bicara industri sawit ya kan mengkonsumsi minyak goreng soya. Tak goreng, tak makan itu tahu sama tempenya nggak enak bro. Nggak enak, iya. Nggak enak. Jadi kayak hambar kan, apa ya rasanya itu beda. Iya. Gurih gitu. Jadi kalau minyak goreng sawit itu iso renyah dan tahunya itu ini gorengannya iso krenyes gitu itu nggak bisa. Iya. Gitu. Bro. Tapi cobaan kalau misalkan ini. Ya, iyalah nanti saya akan coba. Kalau nanti langka, kita sulit, nanti saya tak beli minyak kedelai nanti. Bro, ini waktunya yang terbatas ya. Saya pingin ini, Bro. Anda, kalau saya tadi kan menyimpulkan seperti itu ya. Kalau saya tadi menyimpulkan sebagai orang yang
awam ya. Dari penjelasan Anda tadi saya menyimpulkan bahwa ya ini tadi bahwa ini semua adalah berawal dari regulasi yang sebetulnya tujuannya baik, ya kan? Tujuannya baik, menetapkan minyak itu satu harga itu kan baik supaya bisa terjangkau oleh semua kalangan. Tetapi ternyata regulasi yang dibuat kurang taktis. Kenapa kurang taktis? Karena tidak memahami secara utuh, tidak bisa dipetakan secara komprehensif hulu hilirnya industri minyak goreng ini. Itu kalau saya menilainya begitu, Bro. Lah, Anda sendiri, Bro, sebagai partner dari pemerintah ya, dalam hal ini adalah GAPKI, ini saya menganggapnya partner ya sebagai dari pemerintah. Ini sebetulnya kalau diringkas tiga itu kira-kira apa penyebabnya yang membuat minyak goreng langka itu, Bro? Kalau disederhanakan menjadi tiga itu apa aja, Bro? Satu udah pasti bahwa kita tidak bisa menghindari harga minyak goreng sawit ini naik. Itu kenyataan yang harus kita terima karena harga minyak sawit mentahnya tinggi. Ya. Pasti semua produksi berbahan baku minyak sawit akan naik. Itu udah otomatis hukum ekonominya itu. Sebentar. Kemudian yang kedua. Artinya berarti tidak ada hubungannya kita ini produsen sawit terbesar atau tidak, itu tidak ada hubungannya ya? Nggak ada, karena gini, maksimum capacity untuk daya serap di pasar domestik itu kisarannya 30% itu. Paling banter 35% dari total produksi minyak sawit kita. Walaupun ya, misalkan nih, ya misalnya ekstrim ini ya, ekstrim. Udahlah, nggak boleh diekspor CPO, misalkan ditaruh di Indonesia. Itu juga tidak akan menjamin bahwa minyak goreng yang kemudian ada. Persoalannya tidak di situ. Oh ya, oke. Satu. Jadi, itu tadi ya. Itu satu. Kemudian karena harga dunia naik. Oke, dua. Ya, yang kedua, kita harus fokus pada isu distribusi. Jadi ini harus diperbaiki, dijaga, ini kewenangannya pemerintah ya, untuk memastikan bahwa alur distribusi dari produsen sampai ke konsumen itu terjaga. Jangan sampai ada penimbunan, jangan sampai terus kemudian masyarakat panik buying. Pemerintah harus menjamin tidak boleh ada oknum-oknum yang nakal di dalam jalur distribusi itu, ya, Jalur distribusi misalnya, saya nggak tahu ya, misalnya gandengan dengan lembaga pemerintah yang lain seperti Bulog kayak gitu, itu misalnya idenya kayak gitu, apa itu bisa atau mungkin? Nah itu kan pemerintah yang punya kapasitas untuk menjawab itu. Yang penting isunya karena gini, bahan bakunya ada, pokoknya itu bahan bakunya ada, siap untuk diolah untuk memenuhi kebutuhan masyarakat. Kemudian yang ketiga, nah sekarang kan sudah DMO dan DPO. Nah, perusahaan sawit maupun pabrikan melaksanakan itu. Jadi DPO ini kita laksanakan, artinya pemenuhan 20% bagi pabrik minyak goreng yang ekspor itu sudah kita lakukan. Nah, kita harapannya begini, jangan sampai terus kemudian nanti karena kita itu ingin mengamankan ya kan, yang sekitar 6 juta ton, ya kan ini total. Kalau kebutuhan minyak goreng dalam negeri itu kan total paling ya 5-6 juta ton maksimum itu, Bro. Jadi untuk per tahun. Nah, kita kan ingin mengamankan ini ya. Tetapi kita tahu bahwa selain dari total produksi ambil 47 juta ton. Berarti kan masih ada 41 juta ton. Yang itu harus kita jaga, kan begitu. Nah, jangan sampai kita menyelamatkan 6 juta ton, nanti memberi dampak terhadap yang 41 juta ton. Artinya jangan sampai terus kemudian kita karena ingin mengatasi persoalan minyak goreng ini di dalam negeri, kemudian ekspor minyak sawitnya terganggu. Kalau ekspor minyak sawitnya terganggu, pendapatan negara dari ekspor itu nanti akan berat. Neraca perdagangan itu berisiko untuk turun surplusnya, bahkan bisa defisit. Karena apa? Karena sumbangan devisa ekspor non migas itu terbesar dari ekspor minyak sawit. Tahun lalu saya sudah sampaikan kemarin di beberapa media, itu 35 miliar dolar, ini tertinggi dalam sejarah sumbangan devisa ekspor sawit tahun 2021. Lebih dari 500 triliun, 25%-nya APBN, Bro, gede itu. Iya. Itu, nah ini jangan sampai Nah tapi pemerintah saya yakin sudah aware ke situ. Jadi dalam beberapa kali rapat saya melihat sudah aware. Jadi ini memang ini adalah solusi sepertinya ya, solusi segera supaya minyak goreng ini segera stabil, masyarakat terjangkau, barangnya ada. Nah setelah itu mungkin kalau janjinya Pak Menteri Perdagangan dalam salah satu pertemuan itu
akan mulai direlaksasi. Artinya mungkin pemenuhan kebutuhan domestiknya diturunkan dari 20% ke 15%, asal ya itu tadi urusan minyak gorengnya selesai. Nah ini kan bentar lagi puasa dan lebaran. Kita masih akan sangat memantau bagaimana situasi minyak goreng di pasar dalam negeri. Tapi prinsipnya kita jadi kalau saya ini kan di perusahaan perkebunan, di asosiasi perkebunan kelapa sawit yang memproduksi CPO, ya kan? Memproduksi CPO. Jadi insya Allah aman. Jadi pasokan bahan bakunya itu aman. Tidak ada masalah. Jadi keliru kalau misalnya yang ngomong ini minyak goreng langka atau harganya mahal karena sawitnya banyak diekspor, itu menurut saya kurang membaca data. Itu aja. Ya, dan kalau tidak ekspornya dikurangi, nanti akibatnya kan neraca APBN-nya kan juga terganggu kan. Dan juga kan gini, kalau di dalam hukum ekonomi itu kan produk atau jasa itu kan mengikuti pasar. Di mana ada pasar ya mereka akan lari ke situ, bro. Kalau pasarnya tidak ada di dalam negeri, kita paksakan gerosok di dalam negeri, ya piye terus ceritanya. Bro, berarti kesimpulannya satu, berarti kalau ingin harga minyak goreng stabil ya, satu harga itu cuma satu kesimpulannya. Anda harus jadi Menteri Perdagangan berarti. Ya. Baik bro, terima kasih ya. Ini biar obrolan kita ini tidak terlalu lama dan tidak terlalu singkat, jadi ini sudah optimal ya. Mudah-mudahan bermanfaat. Terima kasih waktunya Bro Tovan, sehat selalu. Ya, mudah-mudahan sukses. Penjelasannya sangat menurut saya sangat bisa difahami oleh masyarakat awam. Assalamualaikum, Bro. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sun.